Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, selamat siang teman-teman mahasiswa. Ya. Gimana ini menjelang makan siang, masih semangat ya? Masih. Di jam-jam ngantuk tolong fokus juga kita untuk mata kuliah itu. Kita hari ini mata kuliah kita fikih siasat. Sebelum kita mulai, Ibu kayaknya absen dulu ya. Boleh, Ibu. Oke, Satya, Ibu. Sigit, Ibu. oke, Sri. Ibu. Sepertinya siapa yang mau belajar hari ini? Iya, Bu. Siapa? Iya, Bu. Iya, Liantoro kayaknya rajin sekali ya alfanya ya. Tolong konfirmasi sama Rian. Jangan sering-sering, ini kita udah pertemuan ke-14. Sebentar lagi kita udah masuk UAS. Jadi tolong diingatkan teman-temannya agar bisa hadir di mata kuliah fikih ya. Oke, sebelum kita mulai kita bacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita tentang fikih siasat, yang mana pertemuan ke-14 ini tentang isu-isu kontemporer politik di Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman semua ada yang kepikiran nggak? Ibu nampilkan Google Scholar nih, kan? Apa ya kira-kira yang mau kita bahas hari ini? Ada yang kepikiran? Kalau nggak ada, biar Ibu saja yang memberikan arahan, oke? Nah, sebelum kita lanjut, hari ini kan kita materinya tentang isu-isu kontemporer politik di Indonesia. Nah, baru-baru ini kan kita juga baru melantik presiden ya. Nah, itu termasuk juga isu-isu baru. Apa sih isu-isu kontemporer politik yang menarik untuk kita bahas? Jadi hari ini teman-teman semua kita akan membahas atau membedah jurnal. Oke. Biar lebih efisien, kita bagi dua kelompok ya. Jadi di sini nanti ada 5 kelompok, kelompok 1 di sini juga kelompok 2. Nah, baru-baru ini jurnal yang baru Ibu terbitkan adalah tentang urgensi utusan khusus presiden berdasarkan Perpres nomor 137 tahun 2024 perspektif fikih siasat. Nah, boleh ya teman-teman semua buka di Google Scholar-nya, boleh lihat jurnal yang baru Ibu buka. Ini adalah salah satu jurnal yang baru terbit bulan Juni kemarin. Ini tentang urgensi utusan khusus presiden berdasarkan Perpres nomor 137 tahun 2024, tentunya berdasarkan perspektif fikih siasat. Sudah dibuka semua? Sudah? Oke. Sembari menunggu teman-teman lain membuka, sudah semua? Sudah? Oke. Nah, di sini teman-teman semua sudah melihat jurnal yang akan kita bahas adalah tentang urgensi utusan khusus presiden berdasarkan Perpres nomor 137 tahun 2024 perspektif fikih siasat. Kira-kira nih menurut teman-teman semua, kenapa ya jurnal ini membahas tentang apa kira-kira? Silakan boleh dibaca dulu sekilas abstraknya. Ada yang bisa ngasih pendapat? Boleh, silakan. Yuk, Sigit, silakan Sigit. Sedikit. Kira-kira Perpres nomor 137 tahun 2024 itu membahas tentang apa? Kalau di sini kita lihat tentang utusan khusus presiden. Silakan. Tentang penelitian ini, Bu. Iya, tentang penelitian ini. Ini adalah salah satu jurnal yang sudah terbitkan. Berdasarkan, nah ini kan kita selama ini ada beberapa pembagian dari fikih siasat ya. Ada fikih siasat apa pertama? Dusturia, kemudian siasat Malia dan siasat Dauliyah. Nah, kalau teman-teman semua lihat, ini kira-kira masuk ke ruang lingkup mana nih? Siasat urgensi utusan khusus presiden berdasarkan Perpres nomor 137 kira-kira masuk ke siasat apa? Siasat Dusturia, membahas tentang konstitusi ataupun undang-undang dengan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Nah, kira-kira masalah apa yang menarik? Tuh bahaya nih kalau teman-teman semua anak politik tapi nggak mengikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia. Oke. Ada? Boleh siapa?
bingung Satya? Satya bingung-bingung aja nih. Benny, gimana Ben? Apa tuh? Masih aman Ben? Apa tuh? Aman. Apa Ben kira-kira Ben? Ini kan kita bahas tentang salah satunya adalah lingkupnya adalah siasat dustu. Ya, berkaitan dengan perundang-undangan. Kita bahas berdasarkan Perpres nomor 137 tahun 2024. Nah, itu kan tentang apa kira-kira Perpresnya? Tentang bagaimana keputusan presiden tentang dibentuknya utusan khusus, kemudian staf khusus, ya kan? Nah, padahal kalau kita lihat utusan khusus presiden ini apa sih bedanya dengan lembaga-lembaga struktural lainnya? Kan ada sekretaris kabinet juga kan? Ya kan? Kenapa harus ada utusan khusus lagi? Apa yang membedakan? Kalau kita lihat utusan khusus ini termasuk lembaga struktural atau lembaga non struktural? Non struktural. Nah, apa jadinya? Kalau kita lihat tentu akan terjadi tumpang tindih antara tugasnya sekretaris kabinet dan utusan khusus. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu kita kaji. Jadi buat teman-teman semua, silakan nanti Ibu kasih waktu kurang lebih setengah jam. Teman-teman semua silakan baca jurnalnya, kemudian dilihat apa saja yang sudah menjadi rumusan masalahnya, kemudian bagaimana cara kita ketika kita menulis artikel ataupun jurnal, bagaimana metode kita untuk meneliti. Metode penelitian tentunya paling penting. Dan yang lebih penting lagi, coba teman-teman semua cek juga referensi yang berkaitan dengan apa yang ingin kita teliti. Nah, hal ini juga harus disangkut pautkan atau dikaitkan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena ini kita sudah pertemuan ke-14 ya. Jadi tentu teman-teman semua sudah punya referensi ataupun bekal-bekal lainnya yang sesuai dengan isu-isu kontemporer yang sudah kita lihat. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit, nanti kita kembali lagi, akan kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya untuk hasil review dari bedah jurnalnya. Jadi silakan diskusi selama 30 menit, kemudian kita bawa, akan kita presentasikan di minggu depannya. Oke, bisa dipahami untuk tugas minggu depannya? Bisa. Kalau rasa Ibu cukup ya, ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan ada secah-cah ilmu yang bisa teman-teman semua bawa. Dan yang paling pentingnya adalah teman-teman semua ini kan jurusannya adalah jurusan hukum tata negara, siasat ya. Tentu dengan perkembangan politik Indonesia, teman-teman semua harus ikut atau turut serta memperhatikan apa sih masalah-masalah yang ada di perpolitikan di Indonesia. Nah, bisa kalian semua, teman-teman semua bandingkan atau diselesaikan dengan teori-teori ataupun yang berkaitan dengan siasat. Ibu rasa cukup. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Mohon maaf untuk kata-kata yang menyinggung hati. Tidak ada niat untuk menyakiti Anda semua, hanya memberikan secap-cap ilmu pengetahuan. Jadi rajin-rajin berdiskusi ya, buat kita nambah referensi dan ilmu baru. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.